Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan kembali membahas kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Pada pertemuan ini, insyaallah kita akan mengkaji tentang surat Al-Fatihah. Bapak dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika menjelaskan surat Al-Fatihah ini di dalam tafsir Al-Azhar, kita menemukan beberapa permasalahan yang diungkap oleh Buya Hamka. Di antara sekian banyak permasalahan itu, beliau mengungkap dalam tafsirnya ini adalah tentang kedudukan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Apakah Bismillah ini termasuk ayat di dalam Al-Quran atau dia tidak termasuk ke dalam ayat Al-Quran? Kalau kita coba menggali tafsir Al-Azhar ini, maka beliau di sini mengungkapkan sisi kesamaan pendapat para ulama terlebih dahulu, di mana Buya Hamka menyampaikan bahwa walaupun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ada satu sisi persamaan di kalangan ulama. Persamaan pendapat itu adalah tentang adanya Bismillahirrahmanirrahim ditulis di setiap surat di awal surat di dalam Al-Quran, kecuali di awal surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Artinya para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ada di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah tadi. Namun para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis di awal surat ini termasuk ke dalam ayat dalam surat itu, atau dia tidak termasuk ayatnya? Maka oleh karena itu, Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar ini menyampaikan ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di awal surat adalah ayat pertama dari surat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Baqarah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini. Itulah pendapat yang pertama diungkap oleh Buya Hamka, yang mana pendapat ini adalah pendapat terbesar dari golongan ulama salaf. Di antaranya adalah Ibnu Katsir, dan juga ada ulama Kufah yang juga termasuk ahli qiraat, yaitu Asim dan Al-Kisai. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat apa dalil yang dipakai oleh pendapat pertama ini, ada berapa dalil yang disampaikan. Di antaranya adalah bahwa para sahabat telah ijma',
sahabat Rasul telah ijma' bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu wajib ditulis di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan demikian, kalau kita lihat hadis Rasul yang mengancam siapa saja yang menulis selain dari Al-Quran di awal-awal turun wahyu dulu, maka disinilah para ulama salaf ini berkesimpulan, tidak mungkin Rasul menyuruh sahabat menulis kecuali yang diperintah oleh Rasul itu adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ada ancaman yang jelas, siapa saja yang menulis selain Al-Quran, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menerima akibatnya berupa dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, inilah dalil yang dipakai oleh ulama salaf tadi yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat di dalam Al-Quran itu adalah termasuk ke dalam bagian dari surat tersebut. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pendapat kedua yang diungkap oleh Buya Hamka adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal setiap surat itu bukanlah bagian dari ayat di dalam surat itu. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat itu berfungsi untuk pemisah atau pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan beberapa ulama Madinah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian bisa kita pahami bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap awal surat itu bukanlah bagian dari ayat yang ada dalam surat itu sendiri, tapi fungsinya hanyalah sebagai pembatas. Kemudian yang ketiga, ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang di surat Al-Fatihah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maknanya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun pada surat-surat lainnya Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah bagian ayat dari surat itu, namun dia hanya sebagai pembatas, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Dan kalau kita lihat Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, beliau tidak mengungkapkan pendapat yang pasti tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwa perselisihan masalah Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah bagian dari pokok akidah. Maka tidak ada kesalahan kalau kita cenderung kepada satu pendapat. Apakah kita berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran, atau kita berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat Al-Quran, atau kita berpendapat yang ketiga, pada surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah tetapi tidak bagian dari surat-surat yang lain. Namun di dalam hal ini Buya Hamka menyebutkan bahwa pada surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah sekelumit perbedaan pandangan para ulama
yang diungkap oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar terkait dengan kedudukan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.